Selamat siang, selamat beraktivitas bersama saya Putri Pakuhandayani di Sekilas Info Cendana TV. Hari ini akan menemani Anda semua dalam beberapa waktu ke depan di Cendana TV. Pemirsa, pada Senin tanggal 13 November 2023 pada pertemuan ke-12 di jam kedua, yaitu di pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh dosen Bapak Adi Kusuma. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh kelompok 4 pada presentasi proposal kali ini di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, yaitu penyampaian materi seputar proposal mengenai pungutan liar wisata religi di Masjid Agung Banten Lama. Pungutan liar semakin marak di masyarakat dikarenakan proses pembiaran baik secara sosial maupun politik. Secara politis, pungutan liar tumbuh subur karena perilaku pemerintah dan aparatnya. Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam pemungutan retribusi liar adalah karena hal tersebut sah oleh perilaku aparat. Apalagi para pungutan liar rata-rata mengenakan pakaian seakan-akan pakaian resmi. Sebab di dalam pungutan liar sebenarnya adalah proses duplikasi masyarakat atas perilaku elit. Artinya sekelompok orang meniru praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Ini merupakan tindakan yang masih masuk akal. Pasalnya banyak pungutan yang mengatasnamakan pemerintah tetapi pertanggungjawabannya tidak jelas. Dalam dimensi sosial, gejala pungutan liar ini sepertinya sudah menjadi aturan sosial yang terformalisasi. Pemahaman tentang praktik pemerasan, pengemisan, dan premanisme bercampur aduk. Orang semakin sulit membedakan mana yang retribusi, pemerasan, pengemis, dan preman. Dengan kondisi ini, pungutan liar menjadi semacam kejahatan terorganisir yang muncul dalam bentuk pengemis, preman. Jadi, melihat fenomena ini harus ada penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap tindakan pungutan liar. Lokasi wisata religi seringkali menjadi titik terang bagi pencari spiritualitas dan pelancong yang mencari kedamaian serta makna dalam perjalanan hidup mereka. Mereka datang ke tempat-tempat ini dengan harapan menemukan ketenangan batin, inspirasi, dan kondusif. Identifikasi masalah, pengalaman mendalam, namun di balik kisah indah itu seringkali ada sebuah kisah yang lebih gelap, yaitu praktik pungutan liar yang merajalela. Daerah yang diinvestigasi, tren pengangguran di daerah itu, tingkat pengangguran kelompok usia, dan industri yang terdampak. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu analisis penyebab pengangguran. Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah, program pelatihan, dan lain-lain yang bertujuan mengatasi pengangguran. Yang ketiga, yaitu wawancara dan studi kasus. Individu yang menganggur, pengalaman pribadi mereka, hambatan yang dihadapi, upaya yang kerja, dan lain-lain. Studi kasus tentang perusahaan atau sektor yang terpengaruh pengangguran dan dampaknya. Yang keempat, yaitu sumber data. Analisis data dan statistik pengangguran dari BPS, laporan pemerintah, survei pekerjaan. Kumpulin data tentang tingkat pendidikan, keterampilan, demografi, pengangguran. Yang kelima, pengaruh teknologi dan globalisasi. Dampak teknologi dan globalisasi buat lapangan pekerjaan, perkembangan industri yang mempengaruhi tingkat pengangguran, dan lain-lain. Peluang pekerjaan yang muncul dari teknologi dan inovasi. Yang keenam, yaitu program penanggulangan pengangguran. Efektivitas program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi pengangguran, pelatihan, dan subsidi upah. Identifikasi kekurangan diri program tersebut dan sasaran terbaik. Yang ketujuh, yaitu dampak sosial dan psikologis. Nah, dampak psikologis pengangguran pada individu dan keluarga, yaitu dampak sosial,
kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi yaitu perencanaan tujuan investigasi, sumber daya, tim investigasi, dan jadwal kerja. Yang kedua yaitu pendekatan hukum, pemahaman hukum yang berlaku terkait pungli. Yang ketiga yaitu sumber informasi, identifikasi sumber informasi potensial, saksi, dokumen, dan bukti elektronik. Yang kedua yaitu produksi, wawancara, pengumpulan data, analisis data. Wawancara yaitu saksi dan pihak terkait pengunjung masyarakat setempat. Yang kedua itu pengumpulan bukti, bukti fiksi yaitu dokumen, surat, atau transaksi. Yang ketiga itu analisis data untuk mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pungli. Yang keempat yaitu pemantauan tersembunyi jika diperlukan untuk mendokumentasikan kejadian. Yang ketiga yaitu pasca produksi, yaitu ada penyusunan laporan, isi temuan, bukti, dan rekomendasi. Yang kedua itu tindakan hukum, serahkan laporan kepada pihak berwenang atau polisi. Yang ketiga yaitu pemantauan, pantau perkembangan kasus dan pastikan tindakan hukum dilaksanakan. Yang keempat yaitu keamanan, perlindungan privasi informan. Baik pemirsa, pada informasi tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Putri Pakohadayani pamit undur diri, sampai jumpa kembali.